Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Di video ini saya akan membahas bagaimana mengatasi gangguan bau badan atau keringat yang berbau tidak sedap, ya, dengan cara pemijatan titik refleksi di kaki. Nah, sebelum kita mulai, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum memulai memijat refleksi, yaitu adalah apa? Hal yang pertama itu adalah kita melakukan yang namanya stretching pada telapak kaki. Nah, kenapa harus dilakukan stretching? Itu karena untuk melemaskan otot-otot yang ada di telapak. Nah, terkadang kita tuh menemukan telapak kakinya tuh keras, atau mungkin kapalan, atau mungkin terjadi penebalan kulit juga. Nah, itu. Jadi pada saat nanti di refleksi itu, kalau misalkan tidak di stretching itu kurang maksimal hasilnya. Nah, bagaimana men-stretchingnya? Kita misalkan ini kakinya nih kita pijat-pijat seperti ini, ya, supaya ini semuanya lemas sisi-sisi sininya. Nah, dengan demikian pada saat nanti melakukan pengobatan ini jadinya lebih maksimal. Nah, oh ya, untuk sebagai tambahan juga kita tidak boleh memijat refleksi pada orang-orang yang mengalami kondisi sebagai berikut, seperti misalkan lagi haid, itu nggak boleh direfleksi. Terus juga lagi hamil, terus juga misalkan ada pembengkakan di titik mananya tuh ada yang bengkak, itu kita pijat, itu nggak boleh, karena ditakutkan malah kontradiksi hasilnya nantinya. Oke, pertama kali untuk menentukan titik refleksi berdasarkan pengalaman saya itu adalah titik ginjal, kandung kencing, dan saluran kencing. Kenapa? Agar pada saat nanti setelah selesai pijat refleksi, maka ginjal dan kandung kencing dan saluran kencing ini bekerja dengan maksimal untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam darah yang tadi kita pijat, itu agar benar-benar bisa keluar, ya. Oke, nggak pakai lama. Nah, kita tentukan dulu titik yang pertama adalah ginjal. Nah, seperti di video saya sebelumnya, bahwa titik ginjal ini gampang. Ya, misalkan kita raba seperti ini nih, ini agak ada yang legok di daerah sini nih. Nah, nanti ketemu ada tulang di sini nih. Nah, tulang ini patokannya. Kita begini aja. Nah, titik ginjal itu sejajar dengan antara jari telunjuk dengan jari tengah, ya. Nah, tetapi posisinya ini satu lagi di atas ini. Nah, begini. Nah, posisinya di sini, sekitar sini. Jadi kita rata sini. Ini saya pakai spidol biar jelas ya untuk teman-teman ya. Nah, ini titik ginjal. Nah, sebelum kita memijat, itu gunakan yang namanya hand body lotion seperti ini ya. Contohnya, ini contoh aja, bisa pakai merek yang lain, atau juga bisa menggunakan minyak olive oil, atau minyak urut, atau minyak kelapa. Nah, pokoknya itu suka-suka kita aja lah, atau yang mana yang memang nantinya bisa ada di rumah aja, jadi nggak usah susah-susah. Nah, fungsinya supaya tidak lecet nanti. Kenapa kita harus pakai itu? Jadi dibalurin aja dulu ininya. Nanti kalau pas mau di titiknya kita balurin lagi, kita kasih di sini. Jadi pada saat kita pijat nggak lecet. Nah, ini pemijatannya tekniknya bisa seperti ini, ya, atau larinya begini. Yang penting ini nih tidak lari ininya kita, jangan begini, jangan. Tapi kita tetap di sini, di titiknya, tekanannya tetap di sini. Nah, untuk mengenai tekanannya itu 1-2 kilo. Nah, bagaimana mengetahuinya supaya kita nih tekanan kita sudah pas gitu loh. Nah, misalkan ini anggap aja misalkan timbangan kue atau timbangan gitu, kita pencet aja seperti ini. Nah, tekanannya sampai terhitung 2 kilo. Nah, kalau misalkan udah terhitung 2 kilo kan kita bisa memperkirakan tuh atau ngira-ngira. Nah, seperti itu ya. Nah, selain dengan tangan kita pijat dengan seperti ini atau seperti ini ya. Atau kalau misalkan kita nemui kulitnya ini tebal, nah itu kita bisa pakai alat ini.
tongkat kayunya itu sudah dimodifikasi, ada yang bentuknya lancip seperti ini, ada juga yang agak tumpul. Nah, yang lancip ini fungsinya nanti kalau misalkan kita menemui titik-titik refleksi itu bila mana ada di antara tulang-tulang. Nah, seperti itu ya. Nah, tetap pemijatannya sama, titiknya jangan berubah di titiknya. Kita begini aja. Nah, tekanannya tetap 1-2 kilo. Dan ini dilakukan selama 5 menit ya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah titik yang namanya saluran kencing. Saluran kencing ini gampangnya begini, dia sejajar dengan ini, ya, sejajar dengan antara jempol dengan telunjuk di tengahnya. Nah, adanya itu kurang lebih di pas kita ada tulang di sini nih. Nah, ini sejajar dia, ya. Kalau saya paling gampang begini caranya. Ini jari tangan kita begini, kita begini aja, kita arahkan ke sini, gitu ya. Nah, ini ginjal, saluran kencing, kandung kencing. Jadi kita udah bisa langsung nitikin di sini. Ini. Nah, kalau kandung kencing, posisinya ada antara kulit kita nih, ada yang kulit atas dan kulit telapak. Posisinya rata di sini. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, masing-masing titik ini kita pencet juga. Saluran kencing fungsinya nanti untuk memperlancar buangan kotoran yang dari kandung kencing ya. Nah, ini 5-10 menit juga. Nah, kemudian kandung kencing. Nah, ini juga 5-10 menit kita pencet seperti ini ya. Nah, setelah 3 ini, titik berikutnya adalah yang harus berkaitan dengan kepala. Kenapa? Kepala itu adalah yang memerintahkan semua organ tubuh itu untuk bergerak atau berjalan. Itu ada atas perintah otak. Jadi ada yang otomatis, ada juga yang berdasarkan perintah otak. Untuk di kepala yang kita pijat adalah yang namanya kelenjar bawah otak atau pituari. Ya, nah pituari ini adanya di sekitar sini. Jadi kalau kita bagi 4 nih, ya, jempol ini nih kan yang nonjol ini nih, ya, yang nonjol ini nih dari sini nonjol begini. Nah, ini kita bagi 4, dia posisinya ada di sini, di bagian yang sebelah luar, mau ke arah luar. Nah, itu pituari atau kelenjar bawah otak. Nah, fungsinya dia ini mengatur ritme metabolisme yang dijalankan oleh kelenjar tiroid. Jadi ini fungsinya kelenjar ini banyak sekali ya. Dia juga bisa menambahkan hormon untuk seks juga itu bisa. Nah, terus juga pokoknya dia mengatur kinerjanya organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini biasanya kita pencet dengan cara seperti ini ya. Nah, seperti ini kita pencet. Nah, ini kita pencet, kita diam. Nah, tekanannya ini kalau untuk yang di daerah kepala itu kurang lebih ya 1 kilo aja, jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras itu nanti malah akan merusak titik sarafnya. Jadi untuk titik-titik kepala yang ada di titik refleksi yang ada di kepala ini kita pijatnya dengan cara tidak terlalu keras. Dan juga untuk diketahui titik kepala itu bersilangan. Jadi misalkan kita sakit bagian yang kanan nih, bagian kepala bagian kanan. Nah, yang kita pencet adalah yang sebelah kiri. Begitu pula kalau misalkan kita sakit, misalkan pusing bagian kiri, nah kita pencet juga bagian kanan, kita pencet yang bagian kiri. Dan untuk yang kanan kita pencet kaki yang kiri. Jadi bersilangan ya. Nah, titik ini dipijat kurang lebih ya 5 menit sampai 10 menit juga. Dan kemudian setelah kita pencet titik ini yang ada di otak, maka kita ke sistem kelenjar. Karena kebanyakan orang yang
mempunyai gangguan penyakit keringat ini nih, ini sistem kelenjarnya dia nih banyak yang nggak berjalan nih, nggak berfungsi ya. Bisa juga sistem kelenjarnya itu adalah yang pertama adalah kita pencet adalah kelenjar tiroid. Nah, dia ini yang mengatur sistem pertumbuhan tubuh, terus juga sistem metabolisme. Jadi kerjanya kerjanya seperti sistem metabolisme itu seperti lambung, usus dan lain-lain itu diatur oleh kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini juga fungsinya dia adanya di sepanjang ini ya. Jadi kalau misalkan kita begini nih, nah ini kan ada yang legok nih ya. Nah ini nih, dia panjang nih. Dia dari sini memanjang gitu. Nah nanti teman-teman bisa melihat gambar secara visualnya itu ada di link deskripsi. Jadi nanti saya akan kasihkan gambar mengenai letak-letak titik refleksi yang ada di kaki ya. Jadi nah untuk yang sekarang ini kita pencet titik tiroid. Terkadang kita pencet titik tiroid itu karena dia posisinya ada dekat leher, juga kadang-kadang di sini juga orang ada yang sakit, ada juga yang di sebelah sininya, ada juga yang di bagian bawahnya. Jadi nanti pencetnya tuh kita arahnya begini, ini arahnya naik ke jantung ya, jangan ke belakang tapi ke arah sini ya. Kita tekan ke depan terus kayak gini ya. Nah setelah kelenjar tiroid ini kerjakan kurang lebih juga sama 5-10 menit gitu ya, pencet seperti ini. Maka kita ke kelenjar yang namanya kelenjar paratiroid. Nah kelenjar paratiroid ini dia mengatur banyak hal ya yang berkaitan dengan sendi, tulang, kalsium. Nah adanya di sebelah sini nih posisinya. Biasanya nih kalau jadi antara tulang yang ini kan ada yang legok gitu nih, sekitar sini nih. Nah sekitar situ ya. Nah ini kita pencet aja. Kita pencet begini karena ini adanya di dalam sendi dan pencetnya dia nih agak keras. Berbeda dengan kelenjar tiroid. Kalau kelenjar tiroid itu pencetnya juga harus keras. Kalau misalkan dia nggak keras atau lembut-lembut aja, lembek-lembek aja tekanannya, maka nanti yang ada orang tersebut doyan makan terjadinya kayak gitu. Karena dia kan mengatur pertumbuhan ya. Nah itu letaknya persis di atasnya ini kurang lebih ya sekitar sini. Ya, jadi ini tadi titik ginjal, ini di atasnya ya. Kita pencet. Nah ini agak keras karena dia mengatur tekanan darah juga. Nah kelenjar adrenal. Nah ini 5-10 menit juga kita pencet. Nah kemudian yang kita pencet lagi adalah pankreas. Terus juga nanti kita pencet serabut saraf lambung gitu. Nah serabut saraf lambung itu juga kita di sini dulu nih. Serabut saraf lambung kurang lebih adanya di sekitar sejajar dengan telunjuk. Di atasnya kelenjar adrenal. Nah di sini ya. Ini kita pencet. Nah ini orang nyebutnya kadang-kadang juga solar plexus. Nah dia ini mengatur sistem saraf yang ada di lambung agar bekerja. Kadang-kadang penyakit lambung tuh, asam lambung itu bukan disebabkan karena kurang telat makan atau itu, tapi dikarenakan lebih banyak saraf-saraf lambungnya, serabut saraf lambungnya yang bermasalah. Nah ini kita sebutnya solar plexus. Nah orang kalau yang gampang lelah, gampang capek, badannya sering pegel-pegel, gampang pegel, nah ini dikarenakan kebanyakan solar plexusnya atau serabut saraf lambungnya itu terganggu. Nah setelah itu tadi seperti saya bilang lanjut ke pankreas. Nah pankreas itu letaknya adanya di sini. Dia hampir sejajar dengan ginjal. Jadi kalau kita gambarkan nih dia sejajar dengan ginjal seperti ini nih. Nah gitu dia memanjangnya begini, melintang. Nah ini kita pencet aja begini. Ya.
biasanya pankreas ini begini. Nah ini terus di sininya nih ada usus 12 jari. Titiknya sama nih. Jadi kalau yang paling depan ini pankreas, yang melintang begini itu 12 jari. Jadi ini pun juga kita pencet sekaligus ya. Jadi satu titik ini nih bisa dua titik, dua organ yang kita pijat. Nah ini juga sama, kurang lebih 5-10 menit ya. Kemudian yang harus kita pijat lagi adalah bagian kelenjar sistem yang kelenjar bagian reproduksi. Nah itu letaknya adanya di belakang mata kaki. Jadi ini kalau ada mata kaki ya, kita lihat tulangnya sampai mana. Nah ini segini, ini tulang belakangnya sini nih, paling belakang. Nah ini posisinya ada di sini dia. Nah biasanya kalau orang yang ininya gendut atau ininya kita kelihatan gendut gitu ya, nah ini biasanya ada permasalahan di sistem kelenjarnya. Salah satunya adalah kelenjar reproduksi ini ya. Nah ini posisinya adanya di sini. Nah ini dia luas juga nih ya, kayak gitu nih ya. Jadi ini persis di belakang mata kaki. Nah ini dari sini dia begini. Nah ini pencet agak keras ya. Kalau misalkan dia kesakitan itu nggak apa-apa. Jadi rasanya tuh kalau memang ada penyakitnya, walau memang ada penyakitnya itu dia akan akan terasa seperti nyeri. Nah, ini kita pencet. Setelah itu, yang kita pencet adalah sistem kelenjar juga yang namanya kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening itu adalah fungsinya adalah dia untuk melawan infeksi bila mana ada infeksi yang terjadi atau luka yang ada di dalam tubuh kita. Dan juga dia berfungsi juga untuk membawa vitamin yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita melalui darah. Dan juga fungsinya secara bersamaan dia mengeluarkan atau mengambil kotoran-kotoran yang ada di dalam darah untuk dibuang oleh sistem pembuangan tubuh kita. Nah, di sini di titik refleksi ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama ada di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini ada tulang menonjol ya. Nah, ini dia sejajar di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada tulang nih dari telunjuk nih begini arahnya. Jadi kayak segitiga sebenarnya ketemunya. Nah, tetapi dia posisinya adanya di sejajar dengan tulang yang nonjol ini. Nah, nanti bisa tuh dilihat tuh di link di gambarnya ya. Nah, ini bagian dada. Jadi bila mana yang di daerah dada itu infeksi, nah ini bisa dia ini biasanya dipencetnya sakit. Pencetnya bisa begini, seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, ya. Terkadang nih jempol kita nih kegedean nih, karena ini kan adanya di sela dia, di sela tulang ini dan tulang ini. Makanya kadang-kadang kita membutuhkan yang namanya tadi ini. Cuman jangan pakai yang tajam, pakai yang tumpul aja kalau ada. Nah biasain sebelum dipijat, ini daerah sini nih karena ini kulitnya lebih lembut daripada yang di telapak, ini kita gunain apa? Gunain hand body lotion. Nah ini posisinya kita tetap begini, nah kita pijat begini aja. Ini biasanya kalau memang dia ada penyakitnya, ini langsung sakit dia. Kayak gitu, ya. Dan kalau misalkan besok-besok makin bengkak setelah dipijat ini nanti makin bengkak, itu berarti makin bagus. Itu berarti apa? Sistem kelenjarnya masih belum jalan, belum lancar, ya. Yang kedua, ini adalah sistem bagian perut. Kelenjar getah bening bagian perut adanya di sini. Jadi antara ada tulang di sini, ya, ini tulang mata kaki. Tulang ini ada tulang juga, tulang mata kaki ada tulang ini, nah kita di bagian tengahnya. Jadi kita ambil begini aja. Nah, ini sejajar dengan ini. Ya, jadi ini kan ada tulang nih. Nah, ini tulang. Nah, ini ketemu di sini nih. Di tulang ketemu di mata kaki. Nah, persis di bawah mata kaki ini. Ya. Ini bagian perut. Seperti itu, kita pencet begini. Nah, untuk pemijatan di bagian atas ini kita selalu ke atas. Ke depan, ke atas, ke depan, ke atas ya. Karena kenapa? Ini arahnya ke arah ke jantung kita. Seperti itu ya. Nah, ini lakukan juga sama seperti kurang lebih 5-10 menit.
Yang ketiga, kelenjar getah bening bagian atas. Ini adanya di sini. Jadi kalau kita lihat nih di sini nih ada urat ya. Nah, ini urat nih. Urat otot ya. Nah, jadi posisinya ini pas kita tekuk begini, kita tekuk gini, nanti ada yang nongol nih. Nah, ini posisinya di sini dia. Nah, ini posisinya di sini. Ya. Nah, ini kita pencet juga seperti ini. Biasanya kalau misalkan itu sakit juga. Kalau untuk gangguan nafas bau badan begini nih, biasanya ini sistem kelenjarnya sakit semuanya. Kalau pada saat dipencet ya. Seperti ini pencetnya. Nah, yang terakhir adalah kelenjar getah bening bagian atas juga. Nah, ini ada mata kaki. Mata kaki ini ada tulang. Jadi kalau kita raba gini nih, ini ada tulang yang ke arah sini. Ada juga tulang yang ikutan ini. Tulang ini ya. Nah, antara mata kaki ini dengan ini, nah ini adanya di tengah. Biasanya gendut-gendut gini. Berarti ada sistem kelenjar yang bermasalah. Nah, kita pencet di sini ya. Kurang lebih begitu. Ini juga lakukan kurang lebih 5-10 menit. Nah, bila mana titik ini sudah kelar, maka kita pindah ke kaki kanan. Nah, letak titik refleksinya itu sama ya. Sama, semuanya sama, tidak ada yang berbeda karena kita tidak memijat titik jantung dan tidak memijat titik liver. Jadi kalau di kiri itu adanya jantung, yang di kanan itu adanya liver. Nah, itu perbedaannya hanya itu aja sih. Kalau yang lain-lain tidak sama semuanya ya. Jadi lakukan juga hal yang sama pada saat di kaki kanannya. Jadi titik-titiknya semua sama. Oke, teman-teman, mudah-mudahan memahami dan juga mengerti bagaimana mengobati gangguan bau badan atau keringat bau tidak sedap dengan cara memijat refleksi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video saya bila mana teman-teman merasa bahwa video saya ini bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.